Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa min haitsu, dan dari arah mana, kharajta, kau keluar, fi asparika, pada musafir-musafirmu, wa magazika, dan peperangan-perangan engkau, minal manazili, dari rumah, al-qaribati wal ba'idah, rumah-rumah yang dekat dan rumah-rumah yang jauh. Fawalli wajhaka, maka arahkanlah wajahmu, fis sholati, pada waktu sholat, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Satra pada dasarnya tengah-tengah masjidil haram. Aitil qa'ahu, yaitu ke arahnya. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada. Min aqtaril ardi, dari seluruh penjuru bumi. Mukimina, yaitu tinggal, au musafirina, atau kalian musafir, fi barrin au bahrin, baik di daratan atau di lautan. Fawallu wujuhakum, maka arahkanlah oleh wajah-wajah kalian, fi sholati, dalam solat, mim mahalikum, daripada tempat-tempat kalian, syatrahu, yaitu ke arahnya, ke arah al-masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa karrarallahu ta'ala, dan telah mengulang-ulangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amrat tawalli, perkara pengarahan itu, li syatril masjidil haram, ke arah masjidil haram, talata marratin, itu 3 kali diulang-ulangi. Untuk apa diulangi 3 kali? Itu apa? Litakidi amril kiblati, untuk memperkuat tentang perkara kiblat. Untuk memperkuat tentang perkara kiblat. Li'anna naskha min madhanil fitnah, karena bahwasanya naskha, penasahan atau perpindahan itu, min madhanil fitnah, sebagian daripada sumber fitnah. Sebagian daripada sumber fitnah. Wasyubhah, dan ketersamaran. Ma'anahu ta'ala, bersama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, allaqa bi kulli ayatin, telah menghubungkan dengan setiap ayat itu, faidatan, yaitu faedah. Ada faedahnya. Setiap ayat dihubungkan dengan faedah. Amma fil ayatil ula, adapun pada ayat yang pertama, pada pelembik wa min haitsu kharajta, dihubungkan dia dengan apa? Tabayyana anna ahlal kitabi, maka dia menjelaskan anna ahlal kitab, bahwasanya ahlul kitab, ya'lamuna, mereka itu tahu. Mereka itu tahu. Anna amra nubuwatin, bahwasanya perkara kenabian Muhammadin, nubuwati Muhammadin, perkara kenabian Muhammad SAW, wa amra hadil kiblati, dan perkara ini kiblat, hakun, benar. Dia benar. Li'annahum syahadu, karena bahwa mereka itu menyaksikan. Zalika fi Taurat, mereka menyaksikan yang demikian dalam kitab Taurat. Wal Injil, dan kitab Injil. Nah, ini pada ayat yang pertama.
Wa amma fil ayati tsaniyah, dan adapun pada ayat yang kedua, pabayyana, maka Allah menjelaskan annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yashhadu, dia juga menyaksikan anna dzalika haqqun, bahwa yang demikian itulah benar. Wa syahadatullahi, dan kesaksian Allah, bikaunihi haqqan, dengan keadaan yang benar itu, mughayiratun li ilmi ahli kitab, merubah pengetahuan ahli kitab, bikaunihi haqqan, dengan keadaannya dia benar. Wa ammal fil ayati tsalitsah, dan adapun pada ayat yang ketiga, pabayyana, maka Allah menjelaskan annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qatta'a hujjatal yahudi, telah mematahkan, telah memotong akan alasan Yahudi wal musyrikin, dan orang musyrikin. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan yang itu adalah firman Allah Ta'ala mengatakan apa? Li alla yakuna lin-nasi, supaya tidak ada bagi manusia al-Yahudi, supaya tidak ada bagi manusia Yahudi itu wal musyrikin, dan manusia yang musyrikin itu, alaikum atas kalian hujjah, supaya tidak ada ai mujadalah, tidak ada lagi perdebatan, pitawalli, yaitu pada soal mengarah, menghadap. Wal makna, dan artinya apa? Annat tauliyata anis sakhrati, bahwasanya berpindah daripada batu besar, yang di Baitul Maqdis, tadfa'u ihtijajal yahudi, dapat menolak hujjah orang-orang Yahudi, bi anna Muhammadan yajhadu dinana, dengan bahwa Muhammad itu kok menentang agama kita. Dia tentang agama kita. Wa yatba'u qiblatana, tetapi dia ikut kiblat kita. Dia tentang agama kita, tapi dia ikut kiblat kita. Wa dzalika madfu'un, dan kata-kata mereka semacam itu ditolak dia. Bi annal man'uta fit Taurati, dengan bahwa yang disifatkan dalam kitab Taurat itu, kiblatuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Ka'bah, itu Ka'bah, itu yang disifatkan. Wa tadfa'u ihtijajal musyrikin, dan sekaligus dia mematahkan, menolak dalil-dalil orang musyrikin. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam, dengan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'a, dia mengaku atau mendakwahkan millata Ibrahim, menyebarkan agama Ibrahim. Wa yukhalifu qiblatahu, tetapi dia menyalahi kiblatnya, ditolak oleh ayat tersebut. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ai illal mu'anidina, kecuali orang-orang yang inat. Arti inat itu ingkaru ma alima, mengingkari apa yang sudah diketahui, arti inat. Bi anna ingkaru alima, yaitu al-inat mu'anidin minhum, daripada mereka. Fa innahum yaquluna, maka sungguhnya mereka itu mengatakan, ma tahawwala ilal qiblati, tiadalah dia berpindah kepada ilal Ka'bah, kepada Ka'bah, illa mailan ila dini qaumhi, kecuali dia cenderung kepada agama kaumnya, wa hubban li baladihi, dan ia cinta bagi negaranya, karena dia cinta bagi negaranya. Fala tahsahum, jangan kau takut kepada mereka.
Ai fala takhafu muta'anatahu. Fala takhafu, janganlah kalian takut muta'anatahum, akan celaan-celaan mereka fi kiblatikum, pada kiblat kalian. Jangan kalian takutkan tentang celaan mereka itu fi kiblatikum, pada kiblat kalian. Fa innahum la yadurrunakum, maka sesungguhnya mereka tidak akan membahayakan kalian. Tidak akan memudaratkan kalian itu semua. Ai ihzaru adzabi. Artinya takutlah kalian terhadap azabku. Takut terhadap azabku. Fala tukhalifu amri. Jangan sekali-kali kalian menyalahi perintah saya. Jangan sekali-kali kalian menyalahi perintah saya. Wali utimma ni'mati alaikum, agar saya menyempurnakan nikmat saya atas kalian. Bil qiblati, dengan kiblah. Kama atmamtu alaikum biddin, sebagaimana saya sempurnakan atas kalian dengan agama. Wala'allakum tatadun ilal haqi, dan mudah-mudahanlah, dan agar kalian mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Tentang pengarahan, mengarahkan dada menuju kiblat merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Nayan tina berulang-ulang disida Allah Ta'ala menyatakan wa min haitsu kharajta wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, sampai 3 kali ulang-ulangi. Dan perintah mengarahkan kiblat ini pun masing-masing teiringin dengan apa faedahnya. Apa faedahnya? Kita menghadap kiblat. Le ayat pertama. Apa faedahnya kita menghadap kiblat? Le ayat kedua, perintah si kedua. Apa faedahnya? Le ayat si ketelu. Marantan disebut dalam tafsiran sebelum ini. Baik le laut maupun le darat. Jadi Nawawi mengungkap tentang laut darat. Dia teman sebut masalah udara. Dia udara kan. Udara ini adalah yang memisahkan antara satu planet dengan planet lain. Antara satu planet timpal planet lain berdoyang gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini kilah isi jadi penopang antara satu planet dengan planet lain sehingga dia tabrakan. Sehingga dia terjadi tabrakan. Karena masing-masing ditopang oleh gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini sekaligus menunjukkan batas antara satu planet timpal planet lain. Sehingga apabila sebuah pesawat lewat dengan gaya gravitasi bumi menuju salah satu gravitasi lain, maka pada umumnya akan mendarat kepada planet isi lebih dekat. Karena waliwat dengan gaya gravitasi ini. Nah, apabila masih dalam lingkaran wilayah gaya gravitasi, isi membatasi suatu planet timpal planet lain, maka trekenglah ia, walaupun di udara, trekengnya di dalam planet ini. Misalnya, batasan antara bumi timpal Mars, bumi timpal Pluto, bumi timpal bulan. Nah, ini ada batas-batasnya. Sehingga masih berdekatan kancam bumi, trekenglah ia wilayah bumi. Trekeng sebagai bar. Sehingga apabila nale lingkaran gravitasi ini kita pesawat terbang, ante nara waktu solat umpama, lamun Imam Hanafi dan Imam Maliki solat wah. Walaupun kemungkinan di saatnya ini tebrekeng terukur kanca
uh, Ka'bah, mungkin temudi dengan Ka'bah. Lagu tetap le waktu berniat mustaqbilal qiblati. Ndekna mustaqbilal Ka'bati. Mustaqbilal qiblati. Shalli fardaz zuhri mustaqbilal qiblati arba'ah. Shalli fardaz zuhri arba' rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, kata kiblat adalah lebih umum daripada Ka'bah. Namun karena kepastian bahwa maksud adalah Ka'bah, maka kiblat kita maksud adalah Ka'bah. Walaupun dia takyin dengan mustaqbilal Ka'bah. Lagu mustaqbilal kiblati. Karena betapa banyak memang mungkin ini muslim-muslim taat, muslimin-muslimat taat, lalu rekreasi ke bulan. Hampir bilang minggu ya doang dengan taik bulan mungkin ini. Dan banyak muslimin-muslimat. Bahkan astronot sendiri sebagai dengan taat sembahyang. Artinya kan tetap ia berupaya untuk menghadap kepada kiblat. Padahal kiblat itu oleh bumi, sementara ia sembahyang oleh bulan. Dan ia sembahyang oleh Mars atau Mars sebelum di atas pesawat. Maka memang lamun coba renungin, bembeandang itu sebenarnya kiblat doang ada arahnya. Karena masing-masing kan dia berdua yang hubungan ke kiblat. Dia berdua yang hubungan ke Ka'bah. Nah ini sebabnya walaupun jauh jarak antara planet bumi timpal bulan, maka si sembahyang bulan tetap meniatkan adalah kiblat. Takbilal kiblati. Kemudian sejuk Mars masih. Dan sekian era, sekian banyak penduduk bumi akan mengadakan rekreasi ke planet-planet lain. Karena Mars berapa kali terangan bahwa Allah membikin selapuk bintang, gumintang, planet-planet niki, ndek hanya sekedar sebagai pajangan. Sebagai tanda Allah Ta'ala pamer kekuasaan terhadap panjak nisaran manusia. Lagu jadi tantangan. Memang dalam Al-Quran kan memang lamun Ali Balaga mengatakan amr li ta'jiz. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tampuzu min aqtaris samawati wal ardi pampuzu. La tampuzuna illa bisultan. Selapuk manusia dan jin. Lamun pada mampu mendarat, menerobos kolong langit. Si pitu lapis silakan terobos. Lagu demi mampu dengan Allah Ta'ala. Illa bisultan. Jadi arak mampi musbat ni. Illa bisultan. Sultan ni kilah isi tafsiran si para ulama. Sultan adalah bikuwati minallah. Dan kekuatan dari Allah. Nah kata kuwati minallah niki arak si memang kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual dalam arti kekuatan, ketakwaan, keimanan dan kedekatan kepada Allah isi memiliki si para wali. Niki adalah ilmu absolut abstrak. Ilmu sangat tingkat tinggi. Sehingga para aulia, para ulama taik ke aras dengan mempergunakan ilmu abstrak, absolut abstrak bahkan. Di dalam kitab buku membakar bid'ah arak tersebut. Kisah daripada sepupu waliullah memang setelah meninggal si para Abul Ishaq si ketuanan bahwa Hasan Basri tak ada ketuanan si sahabat. Ngombe keadaan sahabat si sikit Abul Ishaq berugati atau berpisah. Ia berangkat menuju aras. Berangkat menuju aras. Nah, setelah meninggal memang. Apakah para aulia, para ulama, isiwa memang para gaus, bau, ia lalu tipe aras, walaupun iman meninggal, dengan kekuatan spiritual. Ilmu absolut abstrak ini adalah ilmu hidup. Adapun Apollo, kemudian pesawat-pesawat
angkasa luar ini masih termasuk ilmu segunanya ilmu mati. Karena yang menggunakan material. Nah, walaupun dengan tetap masih merupakan bagian daripada bisultan. Arab mengerti yang sultan ilmu. Nah, ilmunya untuk apa ilmu? Ilmu adalah untuk amal. Amal itu adalah praktik untuk menciptakan sesuatu isi bau untuk mengantarkan itu kepada aktaris samawati wal ard. Sekian banyak luasnya bintang dan planet ini. Tantangan bagi umat Islam terutama sekali sebagai pemakai Al-Quran. Maka dalam pemahaman kitab-kitab suci terutama sekali Al-Quran, tentu memang sewaktu-waktu coba kita ruang kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Si merupakan terjemahan daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Terjemahan kitab Taurat dan kitab Injil. Sehingga Al-Quran sebagai kitab yang super lengkap. Dinara kurang wal Al-Quran. Apabila manusia mengatakan sesuatu dinara dalam Al-Quran, berarti seolah-olah dengan cara mafhum mukhalafah mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Karena Al-Quran kelengkapannya justru adalah dalam segi isyarat dengan singkat. Sehingga apapun terpeta dalam Al-Quran, ya arah. Dalam itu mengatakan dinara berarti itu mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Nah, akan yakin dengan Al-Quran tidak lengkap apabila memang dia dalami mana daripada Al-Quran. Jangan dalamin. Nah, lamunlah dalamin, marantan para ulama-ulama tafsir isi luar biasa melaut ilmunya, maka gampangnya untuk menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil tentang sesuatu penciptaan alam semesta atau penciptaan teknologi. Si para teknokrat marantan bedalil nara cara temina hafil dalam Al-Quran. Arak di rumus membuat Al-Quran, membuat jet di dalam Al-Quran, membuat apel dalam Al-Quran. Ya arak doang. Wa kulik malu pasayarallahu amalakum. Begawian. Namun dengan begawian ini kan begawian dulu dengan percobaan. Percobaan itu dalam penelitian. Penelitian itu adalah dengan impi. Impi itu artinya tidak dapat apa sekitar waktu hidup. Dalam mangkin ini mimpi adalah apa yang kita inginkan sehingga tidak membuat kita tidak bisa tidur. Apa kemelik tesi nyebabang kita tidak tinduk ia paran impi. Ya aran impi. Jadi mele minat sekena. Ya doang pikiran sampai dia tidur pedem. Nah inilah ya maksud dan impi cara bangkit ini. Ya maksud impi untuk diwujudkan dalam bentuk karya-karya nyata. Wa kulik malu pasayarallahu amalakum niki dalil daripada segala-gala. Penemuan-penemuan modern mangkin niki. Ya wah jadi karena nabi. Karena Al-Quran ini kan dia sekedar sebagai teori lagu motivasi. Motivasi mengandung arti teori. Nah, nikilah sebabnya akan sangat-sangat salah besar kaum muslimin mengatakan ini darat dalam Al-Quran. Ini darat dalam Al-Quran. Maka berarti seolah-olah mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Sementara Allah Ta'ala sendiri mengatakan lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Niki kan mengisyaratkan bahwa Nabi Al-Quran niki sangat lengkap. Cuma kemampuan kita kaum muslimin tidak bau si tegali ya. Karena apa? Karena itu kurang belajar. Sandi tetalaah secara bagus. Masa 7 lapis langit, 7 lautan. Kegunaan untuk menafsirkan Al-Quran. Genebuwe 7 laut niki. Sementara Al-Quran di manbis tafsiran. Nikilah mengandung suatu pengertian bahwa sangat-sangat lengkap Al-Quran. Sangat-sangat lengkap. Maka firman Allah baik di dalam akhir surat Kahfi niki menantang kaum muslimin gali Al-Quran sedalam-dalamnya. Sampai hal-hal isi menurut akal yang mustahil jarak doang dalam Al-Quran. Jarak doang. Nah, di samping nikah tentu jelas bahwa Al-Quran adalah sebagai hudan lil muttaqin. Andi tersertai ini si ketakwaan. Lamun sekedar penguasaan sains berdasarkan Al-Quran, penelitian sains terhadap
dasar Al-Quran tanpa dasari dengan takwa, maka dengan non dia bau berarti mengambil manfaat daripada Al-Quran. Dia berarti Al-Quran dia bermanfaat ia sendiri. Dia mampu mengambil manfaat lamun dia sertai si takwa. Nah yang disebut pasyauni ni Allah Taala. Pasyauni takutlah li aku. Dan dia wah takut dan kafir-kafir mumbai bisa mengancam atau mengatakan ngeni macam-macam. Hanya merupakan retorika doa. Kadang-kadang khawatir dengan kafir bahwa memurtadkan kaum muslimin. Ya, soalno Allah Ta'ala. Yang penting kata-kata semacam ini harus ikhtiari untuk membentengi, menyikapi. Tidak takut terus parana hebat lalu dah Yahudi nu, parana hebat lalu dah Nasrani nu. Terlalu belik kentok lah parana hebat lalu kafir-kafir. Harus kaum muslimin tetap antumul a'laun. Kalian lebih tinggi. Ini Allah Ta'ala. Antumul a'laun. Kalian yang lebih tinggi. Bukan kafir. Kenyataan memang mangkin ini. Penguasa ekonomi dunia Cina. Cina kafir. Penguasa teknologi Cina. Kafir. Lagu dendek sampai menyebabkan dia jadi takut terhadap dengan kafir-kafir ini. Antumul a'laun. Kalian yang lebih tinggi. Nah, justru sampai berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang arahan kiblat. Jadi memang pertama si berkaitan yang ke masalah arah di saat sholat. Arah di saat sholat. Namun sebenarnya pemaknaan lebih daripada niki adalah untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat ibadah. Kiblat ibadah. Sedangkan kiblat ilmu pengetahuan adalah Mesir. Kiblat ilmu pengetahuan Mesir. Belajar napi ya oleh Mesir, ya. Para Malaysia, kanak-kanak Malaysia lebih 15.000 duit di Mesir. Dengan berbagai macam kuliah tahun. Si jurusan nuklir, duit anak Malaysia. Berbeda Indonesia. Indonesia sekitar 5.000 sekian. Lagu di Azhar doang tahun. Di Azhar kan agama. Pelajaran agama. Lamun Malaysia ni dia di Azhar doang. Universitas secara di Mesir no. Sampai jurusan nuklir, jurusan segala macam lah. Cara merumuskan bom, senjata dan segala macam. Nah, ia pelajari di kanak-kanak Malaysia. Jadi Amerika sebagai kiblat ilmu modern mungkin ini. Ilmu modern. Sebenarnya warak di Mesir. Sebelum Amerika Arab, warak di Mesir. Lagu itu karena masih bro. Karena terlalu terpengaruh isi berbagai macam opini di publik. Akhirnya berkiblatlah kebanyakan ke Amerika untuk mendalami teknologi. Mendalami bahkan sampai mendalami Islam di Amerika. Ule-ule ya si jadi meletakkan fondasi liberalisme, liberalisasi akhirnya. Nah, ini adalah merupakan suatu kenyataan-kenyataan ini memang mendorong umat Islam tentang kiblat ya memang arah ibadah, arah sembahyang, Ka'bah. Lagu lebih luas daripada hal ini adalah menunjukkan bahwa kiblat ke Baitul Haram niki adalah merupakan suatu pengarahan daripada pemusatan tekad akidah tentang berbagai macam aspek kehidupan niki. Sehingga setinggi Nabi pun ilmu pengetahuan sampai sangat-sangat liberal. Tidak sampai mengatakan bahwa arah kiblat lain daripada Ka'bah dalam soal ibadah. Ya bolehlah misalnya dalam tasawuf adalah kiblatna hati misalnya.
Lagu bagaimanapun tidak akan berfungsi kiblat kepada hati niki tanpa mengarahkan kiblat kepada Ka'bah. Karena ia merupakan dasar. Sehingga penyebutan 3 kali min haitsu kharajta wa min haitsu kharajta dengan terungkap sebagai faedah-faedahna atau alasan-alasannya marandasi terakhir li alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Fahsyawni. Nah, takut le aku. Ini kalimat khasyah. Khasyah. Jadi isyawni yang disebut bahwa khasyah, khauf, kemudian takwa. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Hanya saja yang khasyah, yang takut kepada Allah al-ulama. Kemudian ala innal awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yazanun. Perhatikanlah olehmu para wali-waliullah itu la khaufun alaihim. Tidak ada khauf bagi mereka. Walahum yazanun. Khauf, takut masyarakat. Khasyah, takut masyarakat. Maka khasyah dan khauf niki berkumpul pada alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kembali kepada rukun iman. Kembali kepada tarif daripada takwa. Rukun iman adalah merupakan suatu syiara, kembali kepada definisi kan, iqrarun bil lisan wa tasdiqum bil jinan wa izharun bil arkan. Iman itu adalah ucapan. Iman itu keyakinan. Iman itu adalah pembuktian. Ini. Sehingga dia ucapan doang. Dia keyakinan doang. Lagu pembuktian. Dia pembuktian doang. Dia keyakinan doang. Lagu ucapan. Jadi telu ni ucapan, keyakinan, pembuktian. Ya sejari iman. Nah, dalam keyakinan, pembuktian, kemudian ucapan, perlu nara praktik. Praktik ni lah dalam pembuktian. Ya sejari menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Ialah sejari takwa. Nah, yang disebut bahwa takutnya para ulama bi anwa'i minal ulum, yaitu dengan banyak ilmu. Sedangkan takutnya para aulia adalah bi ijtinabil hurum, dengan banyak menjauhkan diri daripada yang haram-haram, lengan haram secara syar'i sampai kepada haram menurut hati. Ini al-khauf. Maka pengungkapan sampai 3 kali wa min haitsu kharajta memiliki alasan-alasan tersendiri. Alasan si pertama, ayat pertama lain. Alasan si kedua daripada ayat si kedua lain. Alasan si ketelu ayat si ketelu diki lain. Dan tentu selaput ini kita gabung jadi seki. Sasarannya adalah kumbek nanti menghadap kiblat dengan sembahyang. Kembali kepada alasan perintah si pertama, si kedua dan si ketelu. Sehingga pada akhirnya adalah lamun alasan si pertama secara singkat menghadap ke kiblat adalah ante dengan Yahudi di saat Rasulullah menghadap Baitul Maqdis adalah menganggap bahwa orang ibadah lah ajaran terkanca Syekh Islam Muhammad. Walaupun berbeda agama, lagu kiblat apa dengan. Kemudian dengan musyrikin. No, kita Muhammad. Parana dirinya pengikut agama Nabi Ibrahim. Lagu kiblat Nabi Ibrahim dia diikutin. Kemudian selaputnya terpatahkan dengan alasan-alasan si ungkapnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selapuan daripada para penganut-penganut agama memiliki kiblat-kiblat tersendiri dengan pengarahan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Islam kaum muslimin disuruh menghadap Ka'bah
sebagai kiblat isi terakhir, tertua dan terakhir. Artinya leman dekman kebangkitan Nabi Adam alaihissalam. Tetiman turun di bumi para malaikat wah tawaf oleh Ka'bah. Wah tawaf ilai. Sehingga mungkin niki dinara manusia tawaf misal malaikat tawaf insyaallah taala. Malaikat tawafan karena untuk kepentingan apa? Kepentingan mengolah energi si pancerangnya si kaum muslimin saat beribadah, saat zikir, tolak si malaikat lewat tawaf nu. Misalnya waktu corona sirubin, dinara manusia tawaf, malaikat tawaf. Karena malaikat kan dikikis si corona. Sekian lupa malaikat turunan Allah Taala untuk tawaf. Sementara muslimin muslimat tetap beribadah menghadap kiblat. Banyak di dalam hadis misalnya, membaca surat Kahfi umpama. Terpancar sinar lengan tahu dia membaca surat Kahfi no di Pak Ka'bah. Nah sinar nikilah ia terus taolah si dengan si tawaf, taolah si malaikat. Untuk apa? Untuk mensuplai energi secara sugul dengan kaum mukminin untuk memperkuat gaya gravitasi seluruh planet-planet secara di bawah langit, bahkan termasuk langit. Nah ia sebabnya dalam terstop dengan tawaf artinya stop malaikat tawaf ya dah. Jin tawaf masih jin muslimin. Jadi ini manusia doang isi mengolah nih jin malaikat. Sehingga apabila nama stop muslimin tawaf, maka tergantilah si jin, si malaikat. Jadi tetap ia beredar. Apapun tersuplai si kaum muslimin dengan seluruh jagat raya ini akan sampai ke Ka'bah. Sampai terus terolah. Nah, inilah sebabnya lamna jerak waktu beribadat seluruh makhluk berarti ia tak terjadi hari kiamat. Itulah intiha tu no. Intiha awqatil ibadah. Selesai waktu beribadah. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan ite wah engkah. Dan kusedak ni kena selapu ni. Ni Allah Ta'ala. Tinggal naka gamek pada mau ongkos si beribadah lain. Ongkos selapu ni. Si beribadah. Kemudian ongkos sehingga maksiat. Neraka jadi ongkos. Sehingga ibadah sehingga ongkoslah surga. Surga sebagai tempat untuk muajah kepada Allah saat mereka. Karena ya memang Allah Ta'ala Maha Kuasa kan, untuk memindahkan manusia dengan surga tipe aras. Misalnya saya syarat di surga itu si balut luar kan surga balut luar. Surga ni ke. Suatu-waktu Allah akan memanggil penghuni-penghuni surga untuk mengadakan pertemuan di aras misalnya. Karena setelah bumi langit, bintang-bintang pada hancur luluh, udara pun berganti dengan udara baru. Kemudian si aras, surga, neraka, aras, kursi, lauhul mahfuz. Untuk kepentingan Nabi mengabadikan aras. Untuk kepentingan Nabi mengabadikan lauhul mahfuz, kalam dan kursi. Tentu arah kepentingan si masih berkaitan kerja penduduk surga dan penduduk neraka. Karena penduduk bumi berpindah tiba surga dan neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil para aulia, para kekasihnya menuju aras erat dengan surga, atau siapa pada meninggal menuju aras untuk memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada hamba-hamba si terpilih, para gaus, para autad, para kutub, para budala. Ya. Kemudian yang pelungguh pengikut, kan ngiringlah, ngiring gaus. Mengiringi gaus berarti pada para gaus adalah memiliki tempat. Dekat-dekat ini tahu. Aku ni aku berhadapan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nikmat. Nah nikilah teruji dalam bentuk mengarahkan wajah ke Ka'bah di saat
sembahyang terutama sekali, maka era akan mendapatkan ganjaran pengarahan kepada zat Allah. Pada zat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mua-mua kaum mukminin pada saat niki berseri-seri menuju zat Allah yang memandang di saat nikah. Inilah pemaknaan luas daripada ulama-ulama tafsir tentang wahsyauni, la takhshawhum wahsyauni. Jangan kalian takut kepada mereka itu, pada musyrikin, kepada Yahudi Nasara. Kemudian pokoknya si penentang-penentang Islam lah. Tapi wahsyauni, takut kepada aku. Takutlah kepada aku. Izaru azabi, takutlah kepada azabku. Fala tukhalifu amri, jangan kalian menyalahi akan perintahku. Untuk apa? Liutimma nikmati alaikum, supaya saya berikan kesempurnaan nikmat saya atas kalian. Wala allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk ilal haq, kepada kebenaran. Berarti untuk mendapatkan hak, ini kan al-haq, kebenaran. Jadi syariah adalah untuk mempelajari mana yang benar. Tarekat adalah untuk menjalani yang benar. Sedangkan hakikat adalah untuk tetap dalam kebenaran. Tetap dalam kebenaran. Maka ya sebab nanti selapuk nasi telun harus terpadu jadi satu. Artinya setelah tetap dalam kebenaran bukan berarti mentelah belajar mencari kebenaran. Tetap. Setelah tersampai kepada kebenaran bukan berarti lalu cukup wajulu untuk menjalani kebenaran. Ini syariat untuk mempelajari kebenaran, tarekat untuk menjalani kebenaran, sedangkan hakikat adalah untuk tetap berada dalam kebenaran. Jadi baru terpisah si telur nih. Tidak, saya sudah berada dalam kebenaran. Kenapa saya berjalan dalam kebenaran? Kan berbeda nih. Jadi harus tetap syariat, tarekat, hakikat. Maka nikilah pembuktian daripada benar-benar takut tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan petunjuk ilal haq, kepada kebenaran. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul minkum. Ini kala min lil ibtida, bukan min li tabi, tapi min lil ibtida. Makna daripada minkum ini ay min nasabikum, dari nasab kalian sendiri. Jadi si khitab pada dasarnya ini adalah Arab Quraisy. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, innallaha ikhtara min bani adama bani adnan, wakhtara min bani adnana Quraisyan, wakhtara min Quraisyin ananina. Allah memilih dari Bani Adam itu adalah Bani Adnan. Dari Bani Adnan Allah memilih Quraisy. Dari Quraisy Allah memilih saya. Berarti si khitab dalam kama arsalnakum ini untuk pertama kali adalah Quraisy. Dari Quraisy, Arab Quraisy. Maka terpilihlah Rasulullah SAW sebagai perwujudan jawaban daripada doa Nabi Ibrahim isi Rabbana wab'ath bihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Penulisan Nabi Ibrahim. Wa hadza, dan ini imma muta'alliqun bima qablahu, sama ada yaitu kama arsalna itu. Karena di dalam Al-Qur'an kan banyak tamsil, banyak pencontohan untuk jadi perbandingan, Mara entan ku ngutus kamu wahai kekasihku, mara entan ku mengutus layan kamu pada sopok rasul, mara entan wali utimma nikmati, yaitu dia berhubungan dengan liutimma nikmati alaikum, tas kalian fi amril kiblah, pada
perkara kiblat. Berarti pengarahan wajah ke kiblat di saat sholat adalah merupakan satu nikmat. Kama atmamtuha, sebagaimana saya telah menyempurnakannya alaikum atas kalian di dunia. Birsalir rasul, dengan mengutus seorang rasul. Wa imma muta'alliqun bima ba'dahu, atau sama ada kalimat arsalna ini berhubung dia dengan apa yang sesudahnya. Ay kama zakartukum bil irsali, sebagaimana saya berikan peringatan kalian dengan pengutusan. Fadhkuruni, maka ingatlah sekalian kamu akan aku. Untuk apa itu Rasul? Yatlu alaikum ayatina, untuk membacakan atas kalian ayat-ayat kami, membaca. Nah nikalah merupakan salah satu daripada membacakan. Kemudian anda ikut membaca. Ikut membaca. Membaca Al-Quran, baca wajulu. Dia minta baca. Bare tahu tes salah. Yang tahu salah, belajar itu untuk memperbaiki kesalahan. Makanya sebabnya membaca pertama kali memang harus berdoyang arak dengan isi memperhatikan kita membaca. Sekenuan juga masih hal-hal lain dalam kehidupan ini. Maka silakan laksana wajulu. Laksana dulu. Anda tahu, ambil tahu tersalah. Lamun dia tercoba laksana dulu, dia tahu tersalah. Karena lamun dia teman coba, dia teman tahu tersalah. Niki artinya apa? Tidak sampai lawan marah dengan aku dek kuman ini ikhlas buat sembahyang. Aku masih doang. Bahkan beberapa dekku pun tahu laksana. Atau bahkan beberapa dekku man yakin lalu melaksanakan. Akhirnya dia sembahyang-bayang sampai mati. Marantan pertanyaan murid pada Imam Ghazali, marak niki Tuan Syekh. Kaji niki kan kaji man tahu ikhlas lalu ibadah. Kaji beribadah kan lantaran de ikhlas niki kaji justru mau dosa. Lalu marak niki dia kaji sembahyang. Jadi dia narak si keruhan salah, dia keruhan ikhlas. Dia kaji sembahyang. Yang dibaca Imam Ghazali. Mek salah lantaran sembahyang lebih bagus dibandingkan salah lantaran di sembahyang. Karena bagaimanapun mek salah dalam sembahyang boleh jadi Allah ngampunin anda. Lagu lamun mek salah lantaran di sembahyang, berarti dinara genta ampunin. Dinara ampunin berarti dia mek salah. Buat kekeruanan marak entan munafik timpal kafir misalnya. Munafik timpal kafir. Lamun munafik kan niki ya kafir lagu pura-pura Islam. Lamun kafir wah nyata-nyata menunjukkan kekafirannya. Jadi kan dia perlu genta selidikin ini karena keruan kafir. Keruan kafir. Lagu dia berarti bahwa kafir nikir lebih ringan daripada munafik. Sehingga salah dalam sembahyang masih lebih bagus terbandingkan salah di sembahyang. Ingat kepada Allah sambil berzikir jauh lebih ingat lebih bagus daripada ingat kepada Allah, dia sambil zikir. Dia ingat kepada Allah di saat berzikir jauh lebih bagus daripada dia ingat dalam keadaan dia zikir. Karena Imam Ghazali mengatakan, misal, la ilaha illallah nimbiweh te, ati lagu mbeh di melayang. Wah teparan tuan ingat dengan biweh. Kita ingat dengan biweh. Walaupun di teman bau ingat dengan hati. Nah, karena apa? Boleh jadi bahwa ingat dengan biweh akan mengantarkan kita
ingat dengan hati. Sehingga terpadu. Ingat dengan hati mengantarkan kita ingat kepada hudur. Artinya hadirnya Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah. Para ahli dalam hikam kan. Kemudian ingat ma'al hudur akan mengantarkan kita ingat ma'al gaib. Ma'al gaib artinya meniadakan selain daripada Allah. Misalnya nih, ingat la ilaha illallah, hadir setingatan Allah Ta'ala dalam angitan. Kemudian, saat ingat Allah telah hadir, kemudian mengantarkan itu terhadap menggaibkan segala selain daripada Allah. Yaitu para az-zikru ma'al gaib. Ingat bersama menggaibkan selain daripada Allah. Nah ini kan berarti menunjukkan tahapan. La tarkabunna tabakan an tabak. Kalian akan meningkat tersusun setahap demi setahap. Bukan bau so langsung instan. Aku jak langsung aku zikir ma'al gaib ini. Jadi berawal dulu zikir ma'al gaflah. Zikir ma'al gaflah ini mengantarkan kita zikir ma'al hudur. Zikir ma'al hudur itu mengantarkan kita kepada zikir ma'al gaib. Zikir ma'al gaflah nanti apa? Kita menyebut ya la ilaha illallah lagu atin terlupa nari gaflah. Nah yang disebut si Imam Ghazali. Az-zikru ma'al gaflah khairun minal gaflah bighairi zikri. Zikir dalam keadaan lupa kepada Allah jauh lebih bagus daripada lupa tanpa zikir. Nah, berarti sembahyang dalam keadaan dinikman khusyuk ikhlas lebih bagus daripada dik sembahyang sama sekali. Nah, dikilah kama arsalna fikum rasulan. Jadi Allah selalu memberikan perbandingan. Daraballahu matalan, daraballahu matalan, daraballahu matalan. Kadang-kadang dia mempergunakan matalan, mempergunakan harfu tasbih, meratan kaf niki. Kadang-kadang mempergunakan akan kaf bermakna al-mithlu. Yatlu alaikum ayatina. Yang membacakan atas kalian ayat-ayat kami. Ay yakra'u alaikumul qur'ana. Yang membacakan atas kalian Al-Quran bil amri wa nahi dengan perintah dan larangan. Wa yuzakkikum dan dia akan membersihkan kalian. Yutahirukum minad dzunub. Membersihkan kalian daripada dosa-dosa. Bitauhid dengan mengesahkan Allah. Wasadaqati dan dengan sedekah. Wa yu'allimukumul kitaba dan dia mengajarkan kepada kalian akan kitab. Apa itu? Ma'anil Qur'an. Makna-makna daripada ayat Al-Quran. Wal hikmah adalah hikmah. Ayat an-nisbah. Artinya as-sunnah maksudnya. Sunnah. Jadi hikmah adalah sunnah. Memang hikmah ini termasuk mustarak lafzi. Hikmah bermakna an-nubuwah. Hikmah bermakna al-ulumun nafi'ah. Al-hikmah bermakna al-akhbarul nafi'ah. Hikmah dalatun mu'mini. Khuzuha min haitsu wajadtumuha. Hikmah itu adalah balang hilang daripada kaum muslimin. Ambil dia dimanapun kalian menjumpainya. Khudhil hikmata min ayyi'ain kharajat. Ambillah hikmah itu dari mana saja dia keluar. Jadi ibaratan marak misal mutiara. Nesugu dengan tobong basong pun silakan bu ya. Mutan najis memang mutan najis. Yang mutan najis ya sertu. Berbeda dengan najis. Ini hikmah. Kadang-kadang ini marak beberapa kali contoh. Arak sopok pelacur nina. Nyerah anak nelik pondok. Karena cisrah ini pun adalah anak zina. Anti nemuni misalnya pelacur no anak aku ne tetap melacur yang kena ke sikum biaya kamu mondok kamu pun anak mau ku ngelacur anti ndak bijari pelacur marah aku jauh lebih bagus daripada ne berbohong.
Aku ni berusaha pontang-panting dengan ngelemak sampai ke jeluh, minta rezeki dengan cara halal. Lalu biar kamu mondok. Jadi lebih bagus terus terang. Kata-kata semacam ni daripada tidak berkata-kata sama sekali. Karena apa? Intinya adalah ndak bijari marah aku. Dia tujuan. Akhirnya kanak ni dedek minder anak. Nasib manusia berbeda-beda. Sekalipun kamu anak zina, misalnya, si penting kamu ndak bimarah aku. Jadi, masih lebih bagus daripada apa? Daripada ndekna bersuruh jari dengan marah, ndak ada marah ia. Nah, niki artinya apa? Bahwa hikmah ongkat pelacur si buruk niki hikmah masih. Nikilah makna daripada khudil hikmata min ayyiwi'ain kharajat. Bait ilmu si bermanfaat no bimbel dengan sugul, walaupun sugul dengan biar dengan kafir. Dalam suatu hadis kan bahwa inna hadzal dina yus'iruha rajulun fajir. Agama ni justru akan diselamatkan oleh seorang laki-laki yang kafir. Seorang laki-laki yang kafir. Ya, ini lalu. Oh, yang ini maksudnya. Ini maksudnya. Setelah misalnya dengan Islam memberikan penjelasan-penjelasan tentang kebenaran-kebenaran daripada Islam ini, dia tersadu. Isi dengan kafir sendiri sampai dia demi ditambah Islam. Maka tiba-tiba muncullah sopok dengan ahli dalam pengetahuan ataupun agama, keyakinan, isi nenek Islam. Dia di Islam. Misalnya apa? Ya bagus agama ni anak. Anut wa anta. Selamat anta ni. Marantan kasus yang terjadi, Rasulullah kan salah sopok pembantuna pemuda Yahudi. Muda Yahudi. Dia mena sakit keras kanaknya terkelekan. Inakna timpal amanah si Rasulullah. Sampai sakaratul maut. Nah, si wayan tekangan kanaknya si Rasulullah SAW. Anak, baca wah asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Andai ku tetapkan janda sampai surga. Saya nak kalau melihat punya ucapan ni belas itu wah anda tak meneraka kulit surga dengan Rasulullah. Dan kilang mana sih anak ni sampai aman mengatakan ya waladi ati Abul Qasim. Anakku taatin wah ikutin Abul Qasim. Ikuti Rasulullah. Nah, ini kan Yahudi ini kafir. Nah, ini kadang-kadang terjadi semacam nikah. Termasuk dalam hal ini misal ente pandang Zahir Abu Talib. Abu Talib kan rajulun fajir, penyelamat agama Islam. Di waktu banyak peristiwa isi akan memusnahkan Rasulullah SAW, justru Abu Talib lah jadi palang pintu. Jadi palang pintu. Atau banyak hal. Contoh-contoh niki. Tiang pelungguh lalu ke Mekah. Sebelum pesawat adalah kafir. Si Minaiya pesawat ini kebanyakan kafir. Dengan sebab perbuatan kafir ini, tiang pelungguh terantarkan ke Mekah dalam mudah, secara mudah. Bahkan leman zaman kapal laut, banyak kafir ngepeang. Si ngepeang dan si Minaiya. Nah, ini adalah muamalah. Dalam soal muamalah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala. Diki hikmah wal hikmah as-sunnah. Jadi merupakan salah satu daripada makna daripada hikmah si tampilan si Kainawi adalah as-sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan ia mengajar kepada kalian apa yang kalian belum tahu. Ay yu'allimukum akhbaral umamil madiyah. Mereka mengajarkan kepada kalian cerita-cerita tentang umat-umat masa lalu. Wa qasasal anbiya dan kisah-kisah para nabi. Wa baral hawadits dan cerita daripada peristiwa-peristiwa.
al-mustaqbalah yang akan terjadi pada masa datang. Nah niki. Jadi Al-Qur'an kan mengungkap tentang kabar, kisah tentang Nabi Yusuf. Terpet melitul ang footnote. Beta berujukan ni Al-Quran kok mengungkap kisah Nabi Yusuf, beta ada baik. Seolah-olah marak disertasi sini para Al-Quran ni. Marak antan karya akademik. Melitul ang footnote Al-Quran. Jadi, yalah boleh misalnya untuk menuntut sumber daripada kisah ini. Maka jangan taruh jadi footnote Al-Quran. Tafsir, tak tulis ya. Tapi dengan cara tidak mengatakan bahwa dari sini sumbernya. Lagu diterangkan bahwa dengan kata-kata lain di dalam kitab ini, kitab klasik lah, disebutkan kayak ini penjelasannya. Sehingga dia merupakan footnote Al-Quran. Mentulu ang footnote Al-Quran marantan skripsi, marantan tesis, disertasi. Jadi membeja footnote ni kisah tentang Nabi Yusuf sampai terungkap si Al-Quran sampai pada surat Yusuf. Dan masih si lain-lain mentul ang footnote Al-Quran. Ini adalah merupakan salah satu daripada ungkapan keraguan-raguan. Padahal Al-Quran la raiba fihi. La raiba adalah merupakan kalam khabari. Lagu bermakna insyari ay la taribu. Jangan kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran. Quran itu firman Allah. Ketika kalian tidak paham, bukan berarti kesalahan Al-Quran. Kalian sendiri yang salah. Atau mungkin pengetahuan yang tertunda. Cobalah pelajari yang sampai paham. Sampai terkesan Al-Quran ini kurang. Qala ay yu'allimukum akhbaral umamil madiyati wa qasasal anbiya'i wa akhbaral hawadithi al-mustaqbalati. Peristiwa-peristiwa, cerita-cerita tentang peristiwa yang akan terjadi pada masa akan datang, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang segala macam nikmat, segala macam siksa, terceritaan dalam Al-Quran. Fadhkuruni, ingatlah saya dengan Allah Ta'ala. Ingat saya. Bil lisan, dengan lisan. Wal qalb, dan dengan hati. Wal jawarih, dan dengan anggota. Anggota tubuh. Kan anggota tubuh. Ayat tersebut bahwa zikrul lisan la ilaha illallah. Zikrul qalbi Allah, Allah, Allah. Kemudian zikrul ruh huwa, huwa, huwa. Zikrul sir hu, zikrul sir. Nah, ini marasi berapa kali terangan kontroversi dengan isi di Nuh. Tapi di Nuh tema dalam lingkaran niki. Marantana adi hidayat misalnya. Memang ahli Quran dengan lagu ahli tarekat. Iya sih nyalahan dengan mana ada singkatan dengan huwa ni. Padahal dalam Al-Quran sendiri huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Huwa penembikna, huwa jadi penutup ni. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Kul huwa Allah. Nah, lalu para ahli tasawuf mengatakan huwa itu bukan damir, tapi nama zat. Memang Nahu mengatakan huwa itu damir paslin. Tapi kalau ahli tarekat mengatakan huwa itu ismu zat. Maka berzikir dengan huwa berarti adalah menyebut nama Allah, ismu zat. Dan kadang-kadang maksudnya deman tema dalam lingkaran ini menatap dengan jauh. Ya istilahnya marah mobil berjalan dengan jalan tol. Kemudian kereta api dengan rel mesa. Saling kue dengan silet bis. Saling kue dengan jauh doang. Ini pada bedai. Karena rel berbeda. Dan inilah kadang-kadang terjadi semacam ini adalah karena berbeda sudut pandang. Ahli hadis, ahli fikih kadang-kadang lamun sekedar jauh fikih dan hadis doang, maka dan ini berkaitan ke ahli tarekat ahli tasawuf. Nah ialah Antek Tajuddin As-Subki memulai memadukan. Maka diikutin si Imam Ghazali, diikutin si Abul Hasan Al-Shazili, diikutin si Abu Abbas Al-Marsi, untuk bahkan sampai kepada Ibnu Taimiyah, ahli hadis, ahli fikih
belajar tasawuf. Oh, ternyata dia bertentangan. Karena masing-masing beliau yang sumber kuat. Nah, nikilah ya sih maksud daripada Imam Ghazali, kemudian Abul Qasim, kemudian Abul Qasim Al-Busairi. Karena Abul Qasim Al-Busairi ini gurunya adalah Abul Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq. Ia isi memadukan antara syariat, tarekat dan hakikat sehingga tidak terjadi pertentangan. Nah, lamun biasa terjadi pertentangan karena masing-masing pada berjauhan. Masing-masing pada berjauhan. Ahli pakai dia mele coba mempelajari tarekat, ahli tarekat dia pedulian pakai. Nah, akhirnya terjadilah pertentangan. Tidak sampai marane ke antena berpegang kepada ayat niki. Fazkuruni bil lisan. Yang disebut zikir lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun zikir qalbi wa huwa. Atau Allah juga. Allah, 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 Allah. Huwa, hu. Begitu, apalagi si termasuk Yazid Jawas, karing lo sekenono jaga. Namun zikir huwa aja parano paling sesat. Segede-gede kafir, segede syirik neraka. Iya ta'anu. Karena apa? Karena pada nidok dengan jendela mesa. Suatu-waktu tahu juga balin dengan nanti kita tahu ruang dalam balin dengan jendela doang dengan nidok tangga bawa robok ternyata balik doang nih. Paran robok balik dengan. Coba anda melakukan dalam balik sini. Astaga. Luar doang robok leh luah. Saling tangga dengan jendela mesa. Ini tahu kekeliruan. Lagu masa buru kembalilah kepada selapuk na semeton jadi doang kaum muslimin muslimat. Padahal sebenarnya bertarekat lagu ni tahu diri. Atau ahli tarekat pun sebenarnya bersyariat lagu ni tahu diri. Tahu diri. Saling tangga dengan jendela mesa. Wal jawarih. Nah, inilah jawarih inilah yesi izharun bil arkan. Pas salatu mustamilatun ala thalathati. Maka solat itu dia lengkap mengandung yang tiga ini. Mengandung. Fal awalu katasbih. Maka yang pertama seperti tasbih. Wa takbir. Tasbih dan takbir. Wa tsani kal khusyuk. Wa tadabburil qiraah. Dan yang kedua itu adalah qalb maksudnya. Jadi lamun lisannya tasbih dan takbir. Kemudian yang kedua adalah qalb kal khusyuk wa tadabburil qiraah. Khusyuk dan tadabbur qiraah. Wa thalits karruku wa sujud. Seperti ruku dan sujud. Jadi dalam solat ini lengkap. Lengkap syariat, tarekat dan hakikat. Azkurkum. Nah, kalau kalian ingat kepada saya pun akan ingat kepada kalian. Bil ihsan wa rahmah. Dengan ihsan dan rahmah. Wa ni'mah dan nikmat. Memberikan ihsan. Seringkali kadang-kadang mari kita bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam. Dia sebut ihsan. Jarang menyebut ihsan. Padahal ihsan adalah merupakan suatu wusul. Mari kita bersyukur kepada nikmat iman, Islam dan ihsan. Karena sebelumnya iman, Islam dan ihsan. Si telunen dia bau terpisah, salah sopok terpisah, berarti selain jadi kurang. Misalnya iman, Islam doang arah, ihsan di arah. Atau iman, ihsan doang arah, Islam di arah. Atau Islam doang arah dan ihsan, iman di arah. Ini harus teluknya lengkap. Warahmati wa ni'mah, rahmat dan nikmat. Di dunia wal akhirat dan di dunia dan akhirat. Washkuruli, syukurlah kalian terhadapku. Nikmati terhadap nikmatku bitaat dengan taat. Wala takfuruni, jangan kalian ingkar kepadaku. Ailat tatruku syukraha, jangan kalian tinggalkan syukurnya. Ya ayuhan nabiyyu, hai nabi. Alladzina ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu ala tamhidiz dzunubi. Ista'inu, minta tolonglah kalian ala tamhiziz dzunub. Kalimat tamhiz masdar daripada mahasa. Mahasa artinya menghapus.
Minta tolonglah kalian atas penghapusan dosa. Bisabri dengan sabar. Bisabri dengan sabar. Yang tidak para ulama tasawuf mengatakan tasawuf itu adalah singkatan. Tano adalah tobat, sotno sabar, wauno lah wara atau wikoyah, kemudian fa'no fana. Fana. Jadi selaku manusianya baik di Islam maupun di Islam, panaknya adalah dalam tidur. Pada sifatnya tidur nih, lagu dalam hakikatnya berbeda. Tinduknya dengan kafir berbeda kerja tinduk dengan mukmin. Mukmin si soleh timpal mukmin fasik berbeda tinduknya. Mukmin fasik mungkin tinduknya hanya sekedar istirahat. Dia ada niatan ya untuk menikmati nikmat Allah. Sedangkan tinduk dengan si soleh dan mukmin si soleh adalah tinduknya ibadah. Oleh saatnya si melepas awak paling tidak mengatakan bismillahi wada'tu jambi bismillahi arfa'u. Dan kadang-kadang lebih lanjut, idza arsalta ruhi fahfazhu wa idza kabattahu fadahu fil jannati. Ya Allah, lamun pelungguh dikaji cabut, lamun kaji lepas kembali roh kaji pelihara ya Allah dan sampai mengarah kepada maksiat. Lamun pelungguh dikaji cabut ya Allah, tolong di dalam surga. Nikilah tinduk dengan saleh. Namun dengan kafir, dengan fasik, dia main tinduk karena terlalu lelah, langsung dia pergi baca bismillah, dia pergi baca segala seni, dia pergi berniat tinduk. Maka tinduknya pada marak kal an'am. Marak tinduknya binatang. Lalu beda pada jakna sini ngelepas awak, pada sini kerok, lagu sifatnya berbeda tergantung pada kualitas keimanan manusia. Bisabri, lalu panak ya, panak dalam tinduk. Nah, panak bahkan lebih hebat daripada panak tinduk adalah panak dalam bentuk pingsan. Lebih hebat daripada panak dalam pingsan adalah meyakini aku ni dinara aku sebenarnya. Aku dinara. Ya arak memang lagu mengakui dinara. Kumbekna karena wujuduhu keadamihi. Arakna seperti narakna. Dalam segi apa? Dia boleh yang daya dan upaya. Karena selapuknya ia bergerak atas dasar billah dengan sebab Allah. Bergerak diam billah dengan sebab Allah. Berarti wujuduhu keadamihi. Lagu dia berarti bahwa dia menepanakno lalu mengakui diri sebagai Allah. Anal haq. Dia dengan jadi tetap mengakui bahwa aku adalah hamba Allah yang hakikatnya tidak ada. Aku ada adalah yang digerakkan oleh Allah. Aku ada diadakan oleh Allah. Aku ada berada di jambillah. Ala ada faraidillah, yaitu atas menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Wa alal marazi, dan atas menjalani semua kesulitan-kesulitan. Artinya dalam bersabar, jadi yang disebut pertama sabar dalam menghadapi kesulitan atau dalam menghadapi musibah. Kemudian si kedua bersabar dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga bersabar dalam menghadapi godaan-godaan. Si paling keras adalah sabar dalam menghadapi godaan. Paling berat. Godaan untuk berbuat maksiat maksud. Jadi dalam bahasa lain, sabar dalam menghadapi musibah, kemudian sabar dalam menghadapi rintangan, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi godaan. Musibah misalnya tanah longsor sampai sekian banyak kerusakan Bali, terbakar Gunung Merapi. Kemudian dalam berbuat baik, marantan jamin berazab dengan lalu ngaji atau salat berjamaah. Ara rintangan hujan misal, ara rintangan sepeda motor dan ini hidup. Ini rintangan.
berusaha untuk menghidupkan sidik ini hidup niki. Antik tebau sampai tiba tujuan. Ini kan rintangan. Nah, godaan biasanya menajak berbuat maksiat. Berbuat maksiat, nah ini godaan. Ini paling berat. Karena banyak dengan isi memang bertajak gawe kebagusan molah. Sangat molah. Lagu balak dengan gawe kelengian ini lebih sulit. Lebih sulit. Karena memang dia merupakan jeluang dan si nahan setan. Luang kancan. Wassalati dengan solat. Ay bikasri solati tatawu. Artinya dengan banyak melaksanakan salat sunat. Melaksanakan salat sunat. Memang para sahabat sebagian bertanya, ya Allah, kaji hanya puasa di Ramadan doang ya Rasulullah. Kaji sembahyang hanya 5 waktu doang ya Rasulullah. Dinara kaji berzakat, lagu kaji berimpak. Apakah kaji utama surga? Dama surga. Dama surga. Kemudian, apakah ini perlu si sunat-sunat? Sangat perlu. Sangat perlu. Karena boleh jadi pegawaian wajib ni arak kurangan. Maka dia menuat ternilai insyaAllah ta'ala. Ya arak ni ya Allah kekurangan. Ning malaikat ngelapor di Allah ta'ala. Coba kita sembahyang si sunat. Arak sembahyang sunat. Hiluwe ya Allah. Lalu si tampil dulu ni. Si sunat-sunat ni si tampil kekurangan si wajib. Berarti selaku kewajiban. Kekurangannya akan ditampil isi pegawaian sunat. Pegawaian sunat nikilah justru isi menyebabkan dengan akan memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ya, iza taqarraba abdi ilayya binawafili kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi tabtishu bihi. Iza taqarraba ilayya abdi binawafil, dengan perbuatan-perbuatan sunat. Karena perbuatan sunat ni kan betul-betul tak tahu, ada tahu ni kini ada paksaan. Temeli gawe mau pahala lah mulai gawe ya dia tebau dosa. Lagu alam kehebat apabila dengan ndik nete wajiban doang gawe, apalagi si wajib. Ndak sampai terbalik. Si sunat gawe ni si wajib tinggalan. Nah ni aja salah. Lamun si sunat doang gawe ni si wajib dia gawe aja marak misal panggil kayu sini bilang lulu geru ya. Kadang dia nak lulu. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bin nasri, dengan memberikan pertolongan. Artinya Allah justru akan memberikan pertolongan terhadap dengan si bersabar. Bersabar dalam melaksanakan kebagusan. Bersabar dalam meminta pertolongan. Bersabar dalam banyak hal. Namun memang minta pertolongan misalnya, dendek yang dia sekali doang, berkali-kali. Karena ya dalam mahfuzat kan, man qara'a yubtah. Siapa-siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Namun sekali untuk ketok pintu, dia terbuka, coba ulangi. Coba ulangi. Sampai berkali-kali. Sehingga walaupun misalnya yang terbukaan, saibain ya, gedak lagu tetap buka. Astaga. Kenangkun di sida. Karena apa? Karena baru diman tahu. Lalu terbuka sih perlu. Artinya, inilah ya banyak tamsil-tamsil dalam soal kesabaran ini. Di dalam itu isi menjalani hidup dan kehidupan. Baik untuk keduniaan ataupun untuk keagamaan. Ya, namun dengan toak misalnya dengan sinuntut ilmu. Wain. Ni bongkor bonceng me asa ia jadi merang. Bongkor bonceng me asa merang jadi ini. Artinya apa? Artinya nuntut wa ilmu, nuntut ilmu. Ngone-ngone pinter saya, dah kami bodoh. Dah kami bodoh. Arak ni ya mondok lah dia gontor wayahnu. Dia gontor dalam mondok, kali gontor ini arak sistem akselerasi. Sikit akselerasi, sekarang si pinter li A tahu. Si nomor 2 pintar B. Terus sampai kepada G. Lalu ketiga ni aja benda bodoh, benda nakal. Dan
Barak bahasa itu, ya gedak melak. Ya melak lagi gedak. Gedak melak. Siwayan yang itu lagi. Lagu sabar ya. Ngumbe besi teparan bodoh. Ya tetap doang. Dia nemeli jerak mondok. Dia nemeli jerak mondok. Barang yang tamat memang. Artinya si akselerasi A sampai kepada gini barang tamat. Tetapi kualitasnya berbeda. Di saat si sungguh dengan pondok. Lagu dengan berkat kesabaran. Kok belian jadi ini si gini daripada si A. Kumbena si A ini karena pinter misalnya. Rekrut lah ya si di sebuah pabrik lah perusahaan. Untuk jadi manajer perusahaan. Sementara gini. Mulai ya minat berbalik. Kau dah ngajar ke anak. Seki. Ngonek-ngonek dua. Ngonek-ngonek telu. Ngonek-ngonek. Beli ang berbalik. Ngonek beli balik. Akhirnya beli yang pondok beli. Sementara si pinter ni. Tetap jadi manajer di perusahaan rokok. Enggak. Tidak ada dengan lauknya. Kemudian. Sehingga ia dalam pabrik doang tahu. Sementara ni si gini. Wah meluas. Jadi apapun kebutuhan masyarakat. Ya doang terdatengin. Sampai-sampai masyarakat nembakau balik. Tabaruk. Datang. Ini kena minyak paun. Tekelek. Minyak paun. Tekelek. Keruan kayak dengan apa? Dengan Nina. Dan ini sugulai susuna. Tekelek. Nah itulah ya ukuran. Artinya kesabarannya. Nah wasta'inu bisa beri. Wasolah artinya Allah akan memberikan pertolongan apabila dengan betul-betul sabar. Ulet. Sabar. Ialah memang ruang pengaturan Allah Subhanahu wa taala di narak peleh. Sekalipun menurut kita menyakitkan, lagu sebenarnya menurut Allah ya bagus. Qala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wallahu a'lam bissawab.